Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibawa kursi itu. Mana tahu lemas nanti di tengah jalan. Mana tahu kita puasa-puasa ini kan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Macam-macam lapar kalian saya tengok. Puasa semua. Alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik-baik. Walam yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah. Dalam riwayat lain kalau tak dimulai dengan hamdillah, alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun yang terjadi ucapkan alhamdulillah. Bisa datang ke masjid, padahal ini jam-jam genting ini sekarang. Banyak yang bergelimpangan, tapi bisa kita datang kemari, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kita puasa tahun ini selamat dari corona, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki dilarikan pelakor, alhamdulillah. Ada pula ibu itu yang bilang alhamdulillah. Memang itulah yang kuharap selama ini Pak Ustaz, biar cepat abang tu lari, kata dia. Na'udzubillah. Semuanya balikkan kepada Allah. Dalam keadaan senang, alhamdulillah. Dalam keadaan susah, innalillah. Apa pula alhamdulillah? Memang kalau sedang lapar nih susah fokus memang. Majlis yang tidak disebut solawat kepadanya, maka majlis itu antanajifah. Majlis bangkai, berulat, bernanah, busuk, berbau. Maka majlis kita ini tak mau kita jadi majlis bangkai. Bersolawatlah kita kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang solawat ini macam-macam. Ada dia tak mau solawat itu lurus-lurus aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak, dia mau bersuara pakai irama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada orang mau berselawat ini lurus-lurus aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak apa-apa, tak salah. Ada orang mau berselawat ini pakai ragu, pakai irama, tak salah. Ada yang tak berbunyi sama sekali. Pasti tanya, kau kenapa tak berbunyi? Aku dah tak telah lagi. Tak apa-apa, asal jangan mau cepat-cepat, tak jelas lagi bunyinya. Macam dapat bakwan panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Begitulah. Ini di mana kita ini sekarang? Saya heran tadi, dibawa orang ini mau mutar-mutar ke belakang, masuk ke jalan, masuk ke simpang. Habis itu saya tengok pula ada rumah kena hancurkan. Ini udah di Rusia kita ini. Kusangka ini serangan ke Ukraina itu. Udah itu ujung-ujungnya saya tengok tak ada orang. Kemananya pengajian? Rupanya masuk dari pintu belakang. Sampai kemari ramai orang. Tapi saya tengok rumah orang juga lagi. Mananya jalannya ini? Ada jalan kemari? Ada? Oh, Masya Allah. Di daerah mana ini? Masih di Medan lagi? Alhamdulillah. Saya sangka udah sampai ke Pancur Batu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Istiqomah beserta seluruh jajarannya. Hadir juga tokoh-tokoh masyarakat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, semualah yang ada jabatan maupun tak ada, yang penguasa maupun rakyat jelata, yang diplomat maupun penjual tomat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad itu tak boleh ceramah di luar tema. Biasanya ada tema ditulis di belakang. Oh, hitam aja gambar saya itu, saya tengok. Kanan hitam, kiri hitam, bawah hitam, atas hitam, tiba-tiba keluar muka saya. Saya khawatirnya banyak orang ini hantu ini katanya. Judulnya pun lain. Di mana-mana kadang judulnya itu kan, dengan tablik akbar kita tingkatkan semangat ukhuwah Islamiyah. Dengan tablik akbar mari kita pererat persaudaraan menuju kebinekaan Indonesia baldatun. Ini lain judulnya. La'allakum tattaqun. Emang kalau membuat judul di bulan puasa ini aneh-aneh judulnya. La'allakum tattaqun itu ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Kenapa tak dari awal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lapar kali udah tak sanggup lagi. La'allakum tattaqun. Kalau di tempat lain dari awal itu. Ini kalau sampailah Ustadz Darwin Hasibuan ada di sini, ada di sini. Ini kenapa ayat ini dipotong? Mana boleh ada awalnya. Bagaimana supaya bisa sampai ke la'allakum tattaqun? Syarat yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu. Itu syarat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu artinya beriman. Beriman itu artinya percaya. Kalau bahasa kaminya apa bahasanya? Believe, I believe you. Aku percaya kepadamu. Ibu kenapa mau nikah sama bapak tuh? Karena percaya bahwa dia akan menjadikan ibu ratu di istananya. Betul kan? Walaupun ada juga yang mau karena ditangkap satpam. Kenapa bapak mau menikah dengan ibu? Karena bapak yakin bahwa mereka akan mengandung anak yang akan menjadi anak solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Percaya dulu, setelah percaya barulah muncul la'allakum tattaqun, baru takut kepada Allah. Contohnya begini. Dapat kabar ada razia di Sungai Sekambing. Dekat dari sini. Dekat. Saya dulu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja Simpang Marendal. Dari tahun 90 sampai tahun 95.
tinggal saya di Sungai Sekambing, komplek LLAJR, di dekat rumah sakit Setanggang, di rumah ayah angkat saya Haji Hasim NT, dekat dari sini. Saya tak tahu, pokoknya yang ingat saya ini mau lewat belakang rumah orang aja tadi. Nah, situlah saya tinggal. Ada razia di Sungai Sekambing. Percaya Bapak Ibu ada razia? Percaya ada razia ini artinya beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan razia. Karena sudah percaya ada razia, maka anak-anak muda ini pun langsunglah pakai helm. Helmnya standar Republik Indonesia, dan kalau dipakai berbunyi klik, pesan polisi Republik Indonesia. Dan dia pun sebelum berangkat itu ditengoknya dulu dompetnya, mana surat izin mengemudi, SIM, C Pak A. Tengok dulu naik apa. Pakai helm Pak Ustaz, tak mungkin orang naik mobil pakai helm. Ditengoknya dulu STNK BPKB-nya, bayar pajak itu sudah atau belum. Waduh, ini masalah pajak ini agak sensitif sedikit. Lalu kemudian ditengoknya semuanya, jangan sampai pakai sendal jepit, karena ada peraturan baru yang pakai sendal jepit kena tangkap. Lalu kemudian muncul, kenapa dia pakai helm, kenapa dia ngurus STNK BPKB bayar pajak, kenapa dia pakai SIM, kenapa dia pakai sepatu, kenapa semuanya, sampai penutup pentil angin pun ditengoknya. Karena razia sekarang ini semua diperiksa. Kau kena tilang. Kenapa dia takut? Dia takut karena dia percaya. Tapi ada juga anak muda yang tak percaya. Ada razia di Sungai Sekambing, entah ada entah tidak, nyantai aja bro. Rupanya ada. Wow, sabar putar. Jadi syarat untuk la'allakum tattaqun yang pertama mesti percaya. Percaya Bapak Ibu bahwa kita akan mati. Terserah, yang tak percaya mati. Percaya Bapak bahwa kita ini nanti akan mati, dan setelah mati kita akan hidup lagi. Tulang belulang yang dimakan cacing tanah itu akan tetap tegak berdiri. Percaya? Terserah, yang tak percaya dimakan cacing tanah juga. Bisa rupanya Allah menghidupkan kita. Kita baca tiap malam Jumat, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kau akan kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Surat apa itu? Itulah maka dibaca surat Yasin itu tiap malam, supaya kita yakin bahwa kita akan hidup lagi dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini perasaan bulan puasa ini kan. Tapi kenapa bisa semangat ini begini? Ini karena sound sistemnya mantap. Coba kalau sound system ini error, saya pun bersemangat nih kan, jamaah ini ramai. Kalau jamaahnya 2-3 orang, jadi marilah kita percaya. Sesudah itu kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita pun semua akan mati. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Syarat yang pertama adalah percaya. Percayakah jamaah Masjid Istiqomah bahwa sumbangannya untuk membeli lampu, membeli kubah, membuat atap yang cantik, membeli jam yang bisa berjalan tulisannya, keramiknya memanjat sampai ke dinding, ini pula kayu jati entah dari mana. Percaya Bapak Ibu bahwa semua ini dibalas Allah jadi amal jariah mengalir sampai hari kiamat? Kalau percaya, kenapa belum lunas juga rumah yang di belakang? Aku heran. Tanya tadi, ini Pak rumah apa? Inilah Pak Ustadz, rumah ini udah dibongkar. Ini sebagian nanti untuk sempat keempat kami memakai memotong hewan kurban nanti di sini Pak Ustadz. Ini nanti ini menaranya ini tinggi Pak Ustadz, tempat azan. Lalu ini semua udah lunas Pak. Itulah belum lagi Pak Ustadz. Berarti orang ini tak percaya. Bukan tak percaya Pak Ustadz, percaya. Cuman duit itu masih disimpan lagi dalam lemari. Duitnya itu dalam dompet, dompetnya dikunci.
Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Kuncinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kunci itu hilang. Itulah maka belum lunas ini lagi. Padahal kalau ditengok gambarnya Masjid Istiqomah nih, tengoklah menaranya sampai 3. Sampai awak ke sini 1 pun tak ada. Berapa gambar dipasang orang ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang 1 tutup gorden. Ini adalah doa jamaah Masjid Istiqomah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Udah sampai ke Pekanbaru Pak Ustadz? Udah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Begitu Ustadz selesai ceramah, lunaslah tanah belakang tuh Pak Ustadz. Ya ilaha illallah. Kalau ku tengok, saya semangat ini kenapa? Karena ibu-ibu ini berseragam. Biasanya ibu-ibu yang berseragam ini solid dia. Cepat duit itu terkumpul. Tapi ada juga ibu-ibu yang berseragam itu kadang, cemanalah kami mau membayar tanah tuh Pak Ustadz, jilbab kami pun belum lunas. Tapi di masjid lain, di tempat lain. Kalau di Istiqomah ini udah selesai semua. Biasanya saya kalau tausiah itu, ada yang membawa kresek, plastik, kantong, kotak. Rupanya di Masjid Istiqomah ini tak main lagi model yang begitu-begitu. Dia langsung transfer banking ke masjid pakai keris. Jadi Pak Ketua tolong nanti buatkan kerisnya. Tahu keris kan? Jadi orang sebelum masuk ke masjid itu dia langsung muncul Masjid Istiqomah, transfer ke Bank Syariah Indonesia. Tinggal diketiknya aja, tik 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 tik, dah terkirim. Asal mau masuk masjid, tik. Pas mau keluar, tik. Kalau bisa buat 2, di situ 1, sini 1. Masuk dari sini, keluar dari sini. Langsung dikonekkan ke pintu. Asal tak gini, pintu itu tak terbuka. Tik. Masuk keluar gini, tik sekali. Ketik. Begitu setelah diketiknya, lalu kemudian dia pun masuk ke masjid, menangislah dia berdoa. Ditanya kawannya, kenapa kau menangis? Salah picit aku tadi. Rencana niat mau transfer 1,000,000, rencana 100.000, terpicit 1 juta. Dia sebetulnya tak pala, kesal kali, takut ke rumah mengamuk bini. Itulah abang bodoh kali. Tak apanya nyumbang-nyumbang ke masjid, banyak orang lain. Ramai tadi ceramah itu ada Ustaz Somad tuh, memang laki bodoh. Kalau ada suami model begini, bapak sabar Pak, sabar. Kenapa? Bapak yang selalu kena repet begini, nanti di akhirat tak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah diazab, udah azab kali dia. Alhamdulillah. Jadi pelunasan tanah di belakang dan pembangunan menara Masjid Istiqomah akan selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya insya Allah. Muncullah kota, warna ungu pula kota, berkilat-kilat kota itu. Tolong bawakan ke ibu-ibu. Walaupun bapak nih yang bekerja, tapi duit nih ibu nih yang megang semua. Betul kan Bu? Bapaknya asal mau pergi, bang kau 5.000 aja untuk parkir, tak usah banyak-banyak, nanti kau nikah lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Maksud saya berselawat itu tadi, janganlah kotak ini lewat di muka saya. Tapi memang tak terelakkan cemana lah. Tengoklah, pas awak buka dompet pura-pura dia mau belakang. Kalau berselawat, udah kalian video kan tadi? Pas aku ulang lagi nih ya. Videokanlah pakai slow motion. Ambil slow motion, habis itu masukkan backing vokal, back soundnya. Dan kan ada video yang bisa berulang-ulang tuh kan. Biar banyak pahalanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini ibu-ibu bapak sekalian, walaupun sore bulan puasa ini banyak mencincang-cincang, mencincang ayam, mencincang daging, mencincang wartel, mencincang tomat, tapi kalau bisa memasukkan duit, janganlah duit yang ada membawa parang panjang. Pati murah 1000 perak. Walaupun sekarang ini sedang panas, kalau bisa janganlah bersedekah pakai duit yang pakai kipas 2000 perak. Tapi kalau bisa, sesuailah dengan warna karpet merah di depan ini. Duit warna merah lah kalau bisa. Betul. Apa dia? Duit merah itu perjuangan sudah berlalu. Dan sekarang kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi Bung Karno Hatta. Allahu Akbar. Yang jilbab biru 50.000. Yang hijau 20.000. Yang abu-abu 2.000. Yang merah 100.000. Yang penting ikhlas. Tapi jangan ikhlas dialaskan. Aku 2.000 Pak Ustadz. Kenapa 2.000? Yang penting ikhlas. 2.000 pula mau masuk surga. Orang yang ngasih 2.000 masuk surga masuk juga, cuman dekat WC. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini nanti di padang mahsyar, alhamdulillah, walaupun Medan Sumatera Utara ini panas, tapi teduh sekarang. Kenapa? Karena kubah yang cantik. Saya suka Masjid Istiqomah ini, tak ada tiangnya di tengah. Kenapa? Karena kalau ada tiang di tengah, putus sok. Kenapa? Karena kalau ada tiang di tengah, banyak orang bersandar. Kenapa? Karena kalau ada tiang di tengah, datanglah orang bertanya, "Bang, apa isi ceramah Ustaz Somad itu tadi?" Entah apa kata dia, tak jelas, tersangkut semua di tiang-tiang itu. Tapi di Masjid Istiqomah, Masya Allah, cantik luar biasa. Orang yang sholat di Istiqomah ini, itu doanya cepat terkabul. Kenapa? Dekat ke langit. Lampunya cantik, AC-nya, cobalah kalian tengok AC-nya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa langsung 2? 1 mana? Oh, ini 1, luar biasa. Hidup AC ini. Kenapa panas kurasa? Masjid Istiqomah ini kalau masuk kita dari depan, tak ada kurangnya sedikit pun. Kacanya mantap, lampunya mantap, kubahnya mantap, mimbarnya mantap, lengkap kaligrafinya cantik. Tapi pandainya panitia ini, dibawanya selesai dari belakang. Hancur. Macam kaca jatuh ke batu. Nanti ku ajak semua jamaah kalian yang belum tahu keadaan di belakang, nanti sama saya pulang ke belakang semua ya. Di belakang kalian tengoklah cemana hancur berkeping. Kadang kalau cuman kita ceritakan tak tahu orang, mesti ditengoknya nyata. Jadi siapa yang belum mengeluarkan duit dengan alasan nantilah, besoklah, kok kenapa belum sedekah, kenapa belum berwakaf, kenapa belum infak untuk Masjid Istiqomah? Aku anakku masih sekolah. Kapan kau berwakaf? Nanti kalau kuliah. Yang sudah kuliah anaknya, kau kenapa tak berwakaf? Rupanya biaya kuliah lebih mahal pula. Kau kenapa belum? Tapi anakku udah selesai kuliah. Anakku memang udah selesai kuliah, mau nikah pula. Kau anakku
udah nikah, kenapa kau belum bawa akad? Anakku yang udah nikah, tapi menantuku tuh sedang hamil, mau melahirkan pula. Kalau cerita keperluan sampai mati kita tidak akan berinfak dan bersedekah. Maka sempat-sempatkan ibu yang sudah memasukkan duitnya ke kotak itu tadi, maka diganti malaikat langsung. Amin. Apa doa malaikat dalam hadis sahih? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Tapi ada orang yang begitu kotak itu tadi lewat, pura-pura dia khusyuk menengok. Sampai mengintip, dah lewat itu. Begitu Ustaz Somad berselawat, pura-pura dia khusyuk. Salatullah, sore nengok, udah lewat aja. Kata dia. Memang saya tak tahu, Pak Ketua Masjid tak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini jangan-jangan duit kami ini dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru untuk membangun pesantren dia. No. Abdul Somad bukan begitu gaya dia berceramah. Abdul Somad bukan ceramah di Medan, duit orang Medan dibawa ke Riau. Tidak begitu. Duit dari Masjid Istiqomah untuk pembangunan yang ada perluasan pembebasan tanah dan menara di Istiqomah. Allahu Akbar. Begitu saya. Mau di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Saya nggak bawa duit Pak Ustadz. Cincin kan ada. Masukkan. Rantai yang biasanya kalau undangan. Kenapa waktu di masjid disembunyikan? Kenapa waktu undangan? Gatal ya. Gatal. Kenapa waktu di tangan ditunjukkan? Jam berapa? Begitu bapak ibu membawa ibu pergi undangan, sampai di tempat undangan itu langsung tetangga-tetangga tuh kumat darah tingginya menengok gelang sebesar jari-jari, sebesar rantai sepeda motor. Tapi pas giliran membangun masjid, berimpak, berwakaf, tutup semua. Cincin kau mana? Udah aku lepaskan. Saya melihat waktu di Mesir. Waktu di Mesir itulah saya tengok perempuan-perempuan waktu dibawakan apa namanya itu? Goni kantong beras. Kantong beras itu dibawakan ke oci-oci, ke omak-omak di Mesir itu. Langsung mereka buka gelang-gelangnya, rantainya semua. Kalau tempat kita dibuat begitu, langsung dibuka dicarinya, mana yang paling kecil. Begitu dibawa ke pasar tukang emas Sungai Sekambing, ayah imitasi lah. Tapi itu di masjid yang lain. Adapun Masjid Istiqomah, panjang umur, sehat badan, apalagi kotak-kotak tuh, wow, udah sampai ke ujung sana pula. Coba awas-awasi juga, takut kuntatnya kemana, takut pergi ke jalan Kapten Muslim nanti. Ustaz Somad nih suuzon aja bawaan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dicari duit, pergi pagi pulang petang peras keringat, banting tulang, tunggang langgang lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai akhirnya sakit, masuk dibawa ke rumah sakit. Ada rumah sakit dekat sini. Sampai di rumah sakit diperiksa orang itu, ini bapak kena sakit mah pak. Kenapa sakit mah? Karena sibuk cari makan sampai tak sempat. Aneh manusia ini, mencari makan sampai tak sempat makan. Akhirnya duit itu hanya numpang sebentar di rekening, diambil dokter spesialis. Patutlah anak-anak itu kalau ditanya, kau udah besar jadi apa? Jadi dokter. Rupanya untuk mengambil duit orang yang sakit. Mudah-mudahan Pak Dokter semuanya menyumbangkan duitnya untuk menyelesaikan tanah di belakang. Wah, semangat orang ini mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi syarat mau la'allakum tattaqun, syarat yang pertama mesti ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dari amanu ke tattaqun ada satu di tengah. Apa dia? Kutiba alaikumus. Siam itu artinya apa? Siam itu artinya imsak. Ini banyak anak-anak ini bertanya ke emaknya, mak, ya. Imsak itu apa artinya, mak? Oh, imsak itu artinya
Tak ada air putih. Imsak itu artinya menahan. Amsaka yumsiku imsak. Imsak itu artinya duduk laku sebentar ya. Tak bisa pakai sirine ini siang-siang. Saya khawatir ada yang tak datang kemari berbuka dia di rumah. Disangkanya justru ini berbuka. Jadi imsak itu artinya menahan, menggenggam. Apa yang digenggam di bulan puasa ini? Digenggam batang leher ini. Dari mulai jam 5 subuh tadi sampai jam 3. Udah berapa jam? Udah 10 jam. Tak ada yang lewat. Coba kalau di luar bulan puasa, lewatlah semua. Ayam pop, ayam patah, ayam mati, ayam hutan. Lewat semua. Es doger, es cendol, lewat semua. Tapi begitu bulan puasa imsak, leher ditahan. Apalagi yang diimsak ini, mata diimsak ditahan. Oh memang betul Pak Ustadz. Lakiku kalau udah bulan puasa tuh, mata tuh memang ditahannya Pak Ustadz. Dari subuh sampai ke maghrib. Tak terbuka-buka. Jadi gimana sholat zuhurnya? Zuhur sama asar di jamak takhirnya Pak Ustadz. Jam-jam 6 dia sholat asar. Pas tak ibu tanya dia, saya tanya, abang kenapa abang jamak? Abang musafir deh. Musafir apa? Mimpi tadi dalam perjalanan jauh. Syarat jamak qashar mesti perjalanan 82 km. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 89. Kalau payah mengingatnya genapkan 90. Wali Songo siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Intinya ada perjalanan. Jangan sampai bulan puasa menjamak. Sholat tetap zuhur asar. Semakin besar masjidnya, semakin besar AC-nya. Di siang Ramadan pergilah ke masjid-masjid. Bogelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Kalau dibangun kan, Pak bangun. Apa kata dia menjawab? Dibukakannya biji matanya. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, hafal pula di hadis itu. Itu hadis dhaif. Bisa dipakai untuk motivasi beramal, bukan untuk motivasi tidur siang. Makna hadis itu bukan menyuruh tidur siang. Sedangkan tidur kau sekejap aja pun jadi ibadah. Apalagi sholat, zikir, baca Quran, mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan selama kita di sini nih semuanya bernilai ibadah, insya Allah. Apalagi yang ditahan? Mulut ditahan. Kalau mulut ditahan, gimana Ustaz ceramah? Tak boleh bercakap yang tak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cuman kabarnya laki sianu? Oh, laki sianu. Makanya kalau di bulan Ramadan nih, mana anak ibu-ibu ini kalau ditelepon kawannya? Cuman anak sianu, laki sianu, bini sianu. Kita puasa. Ingat kau ceramah Ustaz Somad di Istiqomah. Jangan bicara. Nanti habis buka kita lanjut. Berarti belum sampai lagi la'allakum takut. Ada pula anak-anak lajang nih di pinggir jalan, berdiri tak berkedip-kedip. Pas ditanya kenapa kau tak berkedip, kata Ustadz, jangan iringi pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu adalah hadiah, yang berikutnya adalah dosa. Itulah maka dari tadi aku tak berkedip-kedip. Makanya di bulan Ramadan pandangan ditundukkan. Pikiran, macam-macam pikiran itu memikirkan yang haram. Segera beristighfar. Makanya jangan heran ibu kalau jalan sama bapak, tiba-tiba bapak, astagfirullah. Apa bang? Adalah. Pikirannya imsak, matanya imsak, hidungnya imsak, telinganya imsak. Telinganya dipakainya mendengar astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik
ya rafi'as sya'ni wad daraji akfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Padahal kalau di luar Ramadan entah apa-apa dia dengar, dari mulai cinta satu malam sampai selimut tetangga sampai pulang-pulang berbadan dua. Tapi di bulan Ramadan yang didengarnya di telinganya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la'allakum tattaqun. Syarat yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian kutiba alaikumus syiyam. Masuk anak muda ke dalam toilet Masjid Istiqomah. Di mana toiletnya? Udah ada? Saya pura-pura nanya aja nih. Masuk ke dalam toilet, kunci pintu, tutup, tengok atas, aman, tak ada CCTV. Tengoklah baknya macam menengok jus lengkong. Yummy. Apakah waktu itu ada setan berbisik? Minum. Ada setan? Setan udah kena ikat. Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kejahatan manusia itu dari dua. Yang pertama dari setan, yang kedua dari dirinya sendiri. Di bulan Ramadan setan diikat. Makanya kalau ada orang yang jahat berarti kejahatan itu bukan dari setan. Karena selama 11 bulan ini banyak orang menyalahkan Ustaz Somad, tolong bacakan laki saya ayat kursi. Kenapa? Dia tak sembahyang. Setan juga yang salah. Ustaz Somad, laki saya ini gatal, tolong ruqyah kan? Kata setan, aku tak ada menggoda dia. Memang laki kau tuh hantu. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Saya kadang lama-lama kasihan juga nengok setan. Kata setan, sikit-sikit salah kami. Sikit-sikit salah kami. Kami tak ada menggoda. Ketika sampai di kamar mandi, kunci pintu, tutup semua, menengok air jam 2, haus. Kenapa orang tak mau minum? Karena dia sudah sampai pada la'allakum tattaqun. Kalaulah la'allakum tattaqun itu dibawa ke Syawal, dibawa keluar Ramadan, apa yang terjadi? KPK bubar. Kantor Inspektorat Jenderal pensiun. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri, ringanlah bebannya. Kenapa? Karena semua la'allakum tattaqun. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan takut pada penyamun. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di sinilah judulnya la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Jadi kata sebagian ulama tak boleh bertepuk tangan di masjid. Jadi ketika udah kita mau agak-agak mau bertepuk, ingat Allahu Akbar. Begitu juga kalau kita dipuji orang, mantap masjid ini ya, lalu kemudian hidung jamaah pun mulai mengembang. Langsung takbir Allahu Akbar. Begitu dia. Begitu juga kalau anak kita dipuji, ganteng kali anak kau ini ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Macam mana ayahnya, begitu juga lah anaknya. Oh, nanti kena ain. Hati-hati anakmu dirasuki setan gara-gara hasad dengki orang, muncul ujub. Maka kalau dipuji langsung balikkan kepada Allah. Ini anak ibu? Iya. Kok hitam kali? Ayahnya hitam. Giliran hitam abang tuh juga kena. Ini anak ibu? Iya. Cantik ya? Siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah. Ini anak ibu? Iya. Kok hitam kali? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang barat dari Amerika, dari Eropa datang ke Pulau Bali mau berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu supaya apa? Supaya hitam. Kita sudah hitam. Kenapa tak bangga? Orang barat itu putih, dia mau kulitnya itu berwarna, biar supaya berwarna kena ultraviolet.
kita sudah itu jangan merasa minder. Ini banyak orang merasa minder sampai mukanya itu didempul. Akhirnya muka putih, tangan hitam. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad, jangan tersinggung. Karena kadang saya sebut gini, ada orang tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. La'allakum tattaqun. Itulah makanya nanti di bulan Syawal kita puasa lagi supaya la'allakum tattaqun. Puasa apa namanya? Puasa 6. Tapi Pak Ustadz, saya kemarin kan tinggal puasa 7 hari karena halangan. Iya. Jadi gimana Pak Ustadz? Puasa dulu 7 hari, habis 7 hari baru tambah 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya tuh Pak Ustadz. Pakai pendapat ulama Al-Azhar Kairo, namanya Syekh Atiyah Saqar, nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Dia mengutip dari Imam Zakaria Al-Ansari. Apa kata beliau? Siapa yang mengqadha puasanya di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunan Syawal. Jadi nanti ibu qadha saja. Ustadz, kenapa ibu Ustadz suruh? Karena ibu nih kemarin tinggal 7 hari. Rupanya bapak tuh 17 hari tinggal. Bapak pun yang ada tinggal, maka diqadha aja nanti. Niatnya Pak Ustadz, aku berniat mengqadha puasaku yang tinggal kemarin lillahi ta'ala, qadha selama 6 hari, maka dapat 2. Qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Habis Syawal masuk bulan. Memang jam-jam begini payah ngingat memang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan ini disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan haram. Bulan haram, bulan mulia. Tak tengok tanggal berapa, silakan, kecuali pada hari raya Idul Adha 10 dan hari tasyrik 11, 12, 13. Kenapa? Banyak daging. Di mana motongnya? Itulah tempat dulu Akang udah ditunjukkan. Ustaz, nanti di sini motong. Saya menengok tempat motong tuh, la ilaha illallah. Cuman lah mau motong di sini ya, berserak-serak. Di atas batu-batu tuh. Tapi insya Allah nanti pas hari raya Idul Adha dikirimkan panitia. Alhamdulillah Pak Ustadz Somad belum ada perubahan. Insya Allah berubah itu nanti insya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, jamaah yang sudah berimpak, berwakaf, bersedekah, lapangkan rezekinya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki ya Allah. Yang belum mau bersedekah padahal duitnya banyak, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Kenapa diaminkan? Kalau diaminkan mati dia, tak dapatlah kita duitnya. Tak boleh kita doakan mati. Tetangga sombong, angkuh, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, tapi tak pernah ke masjid. Jangan dimusuhi. Kalau dimusuhi mana mengalir duitnya? Doakan buka pintu hidayah. Sambung silaturahim, bertamu sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh, oh atuh. Bapak dekat masjid ya? Iya. Kok nggak pernah ketemu? Kita silaturahim Pak. Karena kabarnya ada pengurus yang mengatakan dari masjid Istiqomah, sampai nggak pernah ke masjid itu nanti jenazahnya mandi sendiri dan pakai kain kafan sendiri, dan kabarnya jalan sendiri macam pocong. Betul ini Bu? Tak tahu tuh. Pokoknya ceklah ke masjid. Datanglah mereka beramai-ramai, ditanya ke pengurus, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Betul nih Pak, katanya Pak Maghrib Parinduri. Iya, betul ini kabarnya begini. Memang tak salah lagi gitu. Jadi cemana lah kami ini, datang aja ke masjid, dibawa dia jalan-jalan ke belakang, menengok batu bata yang berserak-serak tadi. Insya Allah terbukalah pintu hatinya. Wah, gini banyak orang, lebih 40 orang, lebih 400 orang. Ada 4.000 orang ini. Ada kalau dihitung sama malaikat kiroman karibin rokib atibnya. Kiroman katibin rokib atib semuanya ikut. Jin-jinnya pun ikut semua. Mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah buat jamaah semua insya Allah. Amin. Tadi perasaan saya waktu dari hotel dibawa Ustadz Iqbal,
Ini jam-jam beginilah pula dibawa ceramah. Apa yang mau ku sampaikan ini? Genting ini udah. Begitu sampai kemari, curiga pula saya, puasa atau tidak orang? Semangat semua saya tengok. Allahu Akbar. Kotak infak sodakoh. Apa beda infak sama sodakoh, Pak Ustadz? Kalau ngasih duit, infak. Kalau sodakoh, senyum. Maka siapa yang tak mau duit pas lewat di kotak itu? Itulah adilnya Allah. Yang kaya-kaya ngasih duit, yang tak punya duit udahlah tak ngasih duit, senyum pula tidak. Ngasih duit tidak, belikan semen tidak, membebaskan tanah tidak. Begitu udah selesai menara, datang petantang petenteng. Ini kenapa miring? Kalau ada orang model begini, diam aja, antukkan kepalanya ke tiang. Biar agak lurus ampernya justru. Cemana ceritanya Ustadz Somad bisa sampai ke Masjid Istiqomah ini? Ini kalau saya ceritakan, azan maghrib baru selesai. Sementara ada lagi jadwal. Besok saya mau pulang ke Pekanbaru. Yang membawa saya kemari namanya Pak Khairuddin, tim Ustadz Abdul Somad. Mana orangnya? Berdiri dulu Bang Udin. Ini orangnya. Ganteng kan? Udah bebini. Yang satu lagi namanya Bang Darwis Harapan. Iya, harahap tuh harapan. Harapan masa depan. Nah, mana Bang Darwis? Itu dia. Itu di kepala mereka itu tulisannya UAS, Ustadz Abdul Somad. Tim UAS. Udah direkam wajahnya. Udah dipoto. Ini tak lama lagi muncul baleho-balehonya nanti. Udah duduklah Bang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Abdul Somad ceramah, jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba. Kenapa lah Ustadz ceramah berapi-api di masjid? Orang yang pakai narkoba mana ada di masjid? Betul. Tapi kalau mereka berjuang di parlemen, mereka mengeluarkan peraturan daerah, siapa yang pakai narkoba ditembak kepalanya, mati. Setuju? Itu hanya bisa dilaksanakan Bapak polisi kalau ada payung hukumnya. Mentang-mentang Pak polisi punya pistol, nampaknya orang pecandu narkoba tembaknya. Tak bisa, mesti ada payung hukumnya. Yang membuat hukumnya siapa? Yang membuat hukumnya adalah anggota legislatif. Maka memilih orang yang soleh, yang baik, supaya duduk di parlemen. Kewajiban umat Islam untuk menjaga anak-anak kita semua. Betul? Ini makin sore makin berapi-api nampaknya. Kita jawab dulu pertanyaannya ya. Saya menengok warna-warna merah ini ingat sirup Aceh. Entahlah, rusak konsen. Menengok hijau-hijau ini ingatlah. Tak usahlah diteruskan, meniti air liur. Apa tanda tobat kita diterima Pak Ustadz? Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat tobat nasuha. Haji mabrur itu tak bisa dinilai dari fisik bentuk tubuh. Memang bapak tuh kemarin balik haji nampaknya mabrur tuh Pak Ustadz. Kenapa mabrur? Mukanya itu gemuk putih. Rupanya waktu di Makkah tak pernah keluar hotel, tidur aja. Tak bisa dinilai. Tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda haji mabrur? Apa tanda taubat nasuha? Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Tandanya adalah ada perubahan. Sebelum bulan puasa ngamuk-ngamuk aja, ngamuk. Setelah bulan puasa orangnya tenang. Pas ditanya kenapa bapak itu tenang, stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang stroke sembuh, sehat, amin. Ada perubahan. Sebelumnya asal lewat kotak 2000, asal lewat kotak 2000. Setelah bulan Ramadan la'allakum tattaqun, lewat kotak 2500. Sebelumnya tak mau aja ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kelepak balak 6. Tapi setelah bulan suci Ramadan, belum lagi azan, hari Jumat jam 11 sudah terduduk. Pas ditanya kenapa kau datang, salah nengok jam.
Sebelumnya jilbabnya itu tak peduli sama jilbab, asal mau pergi undangan. Nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Tapi setelah dia Ramadan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah Ramadan kemarin 5 yang berubah Pak Ustadz. Apa itu? Berat badan berubah, kolesterol berubah, diabetes berubah. Bukan itu. Yang berubah adalah menuju lebih baik dan lebih soleh, bukan somat. Apanya jamaah? Jadi gara-gara aja orang disuruh puasa. Bagaimana kita bisa memahami hakikat Ramadan yang ada dalam diri kita ini Pak Ustadz? Muncul rasa takut kepada Allah saat ingin melakukan perbuatan dosa, saat tidak ada satu manusia pun melihat, saat tidak ada satu pun seorang ulama tasawuf sayang muridnya 40 orang, tapi murid yang satu ini disayang, murid yang lain cemburu. Apalah tuan guru ini sayang cuman sama dia. Rupanya guru ini tahu muridnya ini kena penyakit dalam hati. Oh, besok diambilnya burung. Kasih burung semua satu-satu. Kalian murid-muridku yang 40 pergi kalian ke hutan, ke gunung, ke gua, ke laut. Cari di mana tempat kalian tak ada ditengok orang, potong burung ini. Dibawanya, tak lama semua membawa burung, leher sudah putus semua. Ini guru. Murid yang disayang datang membawa, masih hidup. Kenapa tak kau potong? Aku pergi ke gunung, aku pergi ke laut, aku pergi ke danau, aku pergi ke gua, aku pergi ke pokok kayu. Aku tidak pernah merasa sendiri, aku selalu diperhatikan Allah. Itulah hakikat puasa. Muraqabatullah, musyahadah, mempersaksikan persaksian yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu melekat ke dalam hati kita nanti insyaallah. Makanya tiap bulan paling tidak ada puasa 3 hari, Ayyamul Bait 13, 14, 15. Kalau cuma 3 hari upil tuh Pak Ustadz, saya sanggup 8 hari, mantap. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau cuma 8 hari kecil tuh Pak Ustadz, saya sanggup puasa Nabi Daud, mantap. 15 hari. Kalau 15 hari kecil tuh Pak Ustadz, saya sanggup puasa 30 hari. Tengok dulu. Kalau ada anak bini tak boleh. Kenapa? Karena kalau kau puasa 30 hari tak berselera, kau nengok bini kau tuh lagi. Tapi menengok bini orang berselera. Tapi kalau istrinya tak ada, sebatang kara dia sanggup, boleh. Suami sudah meninggal, anak tak ada, maka perempuan boleh. Aisyah istri Nabi, setelah Nabi meninggal, dia puasa dahar setiap hari sampai meninggal. Saya ketemu bapak-bapak di Kudus. Pas makan di rumah dia, Ustaz Somad silakan makan. Bapak nggak makan. Aku saiki poso Pak Ustaz. Us pirang-pirang dino. Sudah 2 Pak Ustaz. 2 tahun, 20 tahun sudah puasa tiap hari. Badannya sehat walafiat, rezekinya berlimpah. Siapa yang mau coba? Cobalah nanti setelah bulan Syawal. Saya bekerja sering melakukan safar, waktunya musafir. Terkadang di mobil kantor, terkadang dengan angkutan umum. Saya mau tanya, ketika saya safar dan jarak dengan angkutan umum, jarak lebih 89 km dan angkutan umum, berangkat menjelang waktu sholat zuhur, apakah saya bisa mengkosor sholat saya sebelum berangkat? Tidak bisa mengkosor sholat di rumah. Lalu kosornya di mana? Setelah keluar batas kota. Jadi kalau mau pergi ke Tanjung Pura, maka lewat dulu keluar batas kota Medan, masuk ke Binjai, ada masjid, barulah sholat. Itu kalau mobil pribadi. Kalau pakai pesawat, mana mungkin pesawat itu singgah Pak Ustadz? Gimana caranya? Maka sholatnya jamak saja, tak pakai kosor. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya tetap 4 rakaat. Kenapa tak ada kosor? Kenapa tak jadi 2? Karena ilat sebabnya belum ada. Sebabnya apa? Dia belum musafir. Syarat musafir mesti setelah keluar batas kota. Jelas? Kalau tak jelas, ulang-ulang nanti ceramah saya. Bisa diulang Pak Ustadz? Bisa. Di mana diulang? Itu kan direkam. Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia iklan itu memang di ujung-ujung.
Bagaimana cara kita menjaga agar akhlak dan moral kita tidak rusak di zaman ini, Pak Ustadz? Lingkungan kita ada 3. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Bersyukurlah masyarakat yang ada sekitar Masjid Istiqomah ini, karena lingkungannya baik-baik. Datang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah terjaga akhlaknya. Amin. Yang kedua, lingkungan di tempat kerja. Bersyukurlah Bapak Ibu yang di tempat kerjanya orangnya baik-baik, mengingatkan, udah kau sholat, udah kau puasa. Jangan sampai di tempat kerja, gimana bro, dugem kita malam ini. Tahu dugem? Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja. Yang ketiga, lingkungan medsos. Perhatikan FB, Instagram, TikTok, Twitter, dan grup-grup WhatsApp. Kalau grup-grup itu hanya mengirim perbuatan maksiat dan dosa, mohon izin aku keluar dari grup, karena kalau aku mati kalian belum tentu mau ikut ke liang lahat. Itu kata Ustadz Abdul Somad. Grup SD, grup SMP, grup SMA, kirim-kiriman gambar. Mana gambar laki kau? Itu, yang kurus kering macam triplek itu. Apa ini? Ditanya sama suami, kenapa kau WA sama dia? Dia udah macam abangku. Aku kan tak punya abang. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena suami letoy tak bertenaga. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua yang ada di perantauan, maka saya mengajak dari Masjid Istiqomah. Saya tidak membaca berita dan bukan mendapatkan kabar. Saya sudah melihat secara nyata bergelimpangan batu bata. Kirimkan donasi Anda ke Masjid Istiqomah, Bank Mandiri Syariah. Nomornya 711-6543-111. Sekali lagi, 711-6543-111. Bukan milik pribadi, rekeningnya atas nama Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah. Ingat, kematian segera datang. Malaikat maut sudah di simpang Sungai Sekambing. Tak habis-habis kertas nih, kita tengok. Asar jam 15.05. Asar jam pokoknya asar lah nanti. Pas Bapak Ibu sholat asar, jangan balik dulu sholat asar. Pas kalian sholat asar, itulah saya pulang. Ustaz Samad kok tak sholat? Saya sudah sholat jamak takdim. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari masih bisa. Besok saya pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tak pernah berpisah. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama dalam doa. So sweet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis serius ini? Macam paham aja kalian. Ada anak kecil ke masjid, inilah kebanggaan kita. Ada anak kecil. Ada anak kecil, ada anak-anak, itu anak. Oh, oma, mohon maaf. Ada anak kecil. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan masjid kita ini ke depan. Kalau ada anak-anak kecil ke masjid, itu insya Allah selamat masjid kita ke depan. Tapi kalau udah tak ada lagi anak-anak di masjid, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis menikah? Lalu dia mengatakan, setelah selesai mondok lah bang, tapi saya minta akadkan dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika dia menolaknya? Karena dia minta, karena dia tak, intinya perempuan ini tak siap. Begitu banyak perempuan lain, kenapa mesti sama dia juga? Sekarang di akhir zaman kata Nabi, perbandingan laki-laki sama perempuan itu 1:50. 49 lagi yang perlu kau pinang. Kenapa mesti sama dia juga? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kalian anak-anak muda, aku aja yang sudah tua, kurus, kering, hitam begini,
Cobalah tengok di komen-komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Tengoklah di YouTube itu apa komen mereka. Padahal saya ini udah tua, udah lewat 40. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, kenapa pula kalian takut? Jadi kalau ada perempuan tanya dia, Dek, aku tak mau pacaran-pacaran, aku takut dosa. Nanti aku ini silap. Aku ini bukan playboy cap tupai naik pokok kelapa, belobang semua pokok kelapa. Aku tahu kau punya harkat martabat. Aku ini niat baik. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa akan datang? Sudikah engkau menemani aku sampai ke pintu surga bersama Rasulullah? Kalau kata dia, I do. Do you marry me? I do. Tapi kalau kata dia, aku mau mondok dulu, mau ini. Wih. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kau tak sanggup, nanti jadwal saya kemari ke Medan, kita pinang sama-sama, kita cari yang lain. Cuman kalau bisa jangan sama saya. Kalian kalau mau minang anak gadis, jangan kalian petentang-petenteng jalan sendiri. Ajak Pak dan Ramil, ajak Pak Kapolsek, ajak Pak Maghrib Parinduri. Jangan saya kalian ajak. Kalau saya kalian ajak, nanti saya yang diterimanya. Ada juga lagi. Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah Jalan Amal Luhur nomor 92 Medan Helvetia, duit yang terkumpul 27 juta. Ini baru upil-upilnya aja ini. Ini baru ini baru receh-receh yang dibawa. Belum lagi yang transfer, belum lagi nanti yang sahur, belum lagi yang nanti malam. Insya Allah akan terkumpul selesai ini insya Allah. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk segala niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. Subscribe, like, share and comment.